semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Roh spiritual 3000 petir ilusi tumbuh di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa avatarnya semakin kuat. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari Fallen Heart Flame sepertinya Koloningku mencapai tahap menengah. Dan jika aku berhasil menembus kelas Daozong, kemungkinan besar aku bisa melawan Fei Tian yang tua itu, ucap Xiaoyan. Setelah itu dia kembali memusatkan pikirannya memasuki metode pelatihannya. Angin kencang mengamuk di luar mulut gunung berapi bersiul-siul berulang-ulang kali. Dua sosok tua berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka di atas pavilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan sejak terakhir Xiaoyan masuk ke dasar kolam gunung mata surga, ucap Jinxi. Apakah mungkin terjadi sesuatu? Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat, bahkan aku tidak berani melangkah terlalu dalam, ucap Jingu. Seharusnya tidak demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi, ucap Jinxi. Jingu menghela nafas tak berdaya saat melihat penampilan Jinxi. Selama 2,5 bulan ini gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam darah. Setelah perpisahan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya sepertinya mereka mendapatkan manfaat dari berendam di kolam darah kali ini. Di sisi lain, Nalan Yanran hanya tinggal di kolam darah selama 3 hari ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan dan dia tidak punya banyak pilihan selain pergi. Setelah itu dia menunggu Xiaoyan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, kemungkinan besar Xiaoyan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang tidak diketahui siapapun. Jika masih tidak ada berita hari ini, aku akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang terjadi, ucap Jinxi. Jingu juga mengangguk tak berdaya ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Pada saat ini seketika sekitar mulut gunung Merapi tiba-tiba mengeluarkan aura gemuruh yang keras. Ketika Jingu baru saja menganggukkan kepalanya, semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai mengguncang. Perubahan yang tidak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jingu terkejut. Saat ini dia buru-buru bertanya, apa yang telah terjadi? Bagian dalam kolam darah tampaknya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan gila-gilaan. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan, ucap Jinxi. Bagaimana dia bisa mengandung energi alam sampai bergetar karena kekuatan Daohuangnya? Orang ini, mungkinkah dia telah melakukan terobosan ke kelas Daozong? Ucap Jingu. Sepertinya begitu. Orang ini telah benar-benar melakukannya. Meskipun kolam daerah Gunung Surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu satu terobosan kemacetan, ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Jika berita ini menyebar, maka daya tarik kolam darah Gunung Surga akan terus melambung, ucap Jinxi. Tidak heran dia tinggal begitu lama di dasar kolam darah. Dia seharusnya berpikir untuk menerobos ke kelas Daozong sekaligus. Namun sepertinya metode ini hanya digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Karena racun api gunung surga di bawah ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Tetapi aktivitas yang diciptakan orang ini ketika dia menerobos benar-benar luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini, ucap Jingu. Jinxi mengangguk dan matanya terfokus pada kolam darah dan hatinya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiaoyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah.
Saat energi meningkat mengalir dari kolam darah, aura agung mirip dengan naga besar yang bangun perlahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat, bahkan ekspresi Jinsi dan Jinggu sedikit berubah. Aura ini sepertinya bukan level seseorang yang baru saja naik ke kelas Daozong. Ucap Jinggu, ya, aura ini saja tidak kalah dengan bintang biasa Daozong. Namun seseorang tidak dapat mengesampingkan penjelasan tentang aura seseorang yang mencapai puncaknya saat menerobos. Mungkin secara bertahap akan berkurang setelah terobosan selesai. Ucap Jinsi. Pada saat ini Jinsi dan Jinggu tidak peduli dengan perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci dengan kuat ke kolam darah. Berdasarkan indera mereka, hisapan dari dasar kolam darah tampaknya telah mencapai puncaknya. Dia akan keluar. Ucap Jinsi menatap kecepatan putaran permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Suara Jinsi baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah dijatuhkan ke dalamnya. Sosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong, sementara tubuhnya berdiri dengan tegak. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tak berujung di atas kepalanya. Daozong, banyak suara hormat dan iri terdengar dari seluruh pegunungan mata langit. Ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar dari aura ini. Sosok kurus berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak tetapi aura agungnya cukup untuk membuat area ini bergetar. Sosok itu berdiri di udara kosong yang jauh. Tidak ada sayap dauki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah salah satu kemampuan yang dimiliki seorang elit Daozong. Apa yang salah dengannya? Ucap Jinggu bertanya. Sepertinya dia telah memasuki kondisi yang unik. Mari menunggu, dia harus segera pulih. Ucap Jinsi. Pada saat ini Xiaoyan yang matanya terpejam di langit, segel api di alisnya yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama saat dia memancarkan cahaya api. Xiaoyan awalnya tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Daozong. Pada saat yang sama dia sekali lagi merasakan segel spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Yalo ketika dia ditangkap. Namun juga bukan pertama kali situasi seperti ini terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Dao Huang dengan pengalamannya yang terakhir kali, Xiaoyan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di tubuhnya berkumpul memasuki bagian dalam segel api. Saat ini Xiaoyan bisa mengidentifikasi lebih sempurna soal keberadaan gurunya. Dia melihat ruang terowongan yang begitu gelap dan juga sangat panjang. Aula besar ini sangat besar, ada cukup banyak pilar batu hitam dan simbol aneh digambar di pilar batu ini. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu aula yang begitu besar, sehingga tidak tahu ukurannya. Setelah itu matanya tiba-tiba beralih ke arah tertentu. Pada saat ini sejumlah gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedap-kedip di tempat itu. Setelah diamati dengan cermat, dia melihat bahwa bagian dalam gugusan cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliak-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melilit bagian leher tubuh spiritual. Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiaoyan merasakan kengerian menjalari tubuhnya saat melihat pemandangan ini. Kejutan ini berlangsung sesaat. Sebelum Xiaoyan buru-buru merasakan trum samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di dalam aula ini. Hanya ada kesunyian dan seperti tempat kematian. Penglihatannya beralih ke sebuah aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar, kegembiraan segera muncul di dalam hatinya. Dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia jelas mengerti bahwa pasti ada penatua terhormat Daozong yang menjaga aula ini.
Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah berjalan ke depan untuk beberapa saat. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Di dalam klaster cahaya, ada seorang lelaki tua yang tubuhnya tanpa agak ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya dengan rapat. Wajah tua itu sangat familiar, ternyata itu adalah Yalau. Leher Yalau juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Apalagi rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lainnya. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Xiaoyan menatap wajah itu yang sepertinya terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yalau ditangkap. Xiaoyan merasakan sakit seperti hatinya dicengkram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa. Kekuatan spiritual Xiaoyan melayang ke atas meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiaoyan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya tatapannya melihat Yalau yang matanya tertutup. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan hidup Yalau meskipun lemah. Sementara Xiaoyan sedang mengamati Yalau yang sedang tertidur. Yalau sepertinya merasakan sesuatu dan berjuang membuka matanya. Tubuh Yalau langsung menegang setelah dia membuka matanya adalah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya tidak tahan lagi, kekuatan spiritualnya berlutut ke arah Yalau di udara. "Guru, murid ini tidak berbakti," ucap Xiaoyan. "Kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu menjadikanmu sebagai muridku adalah hal yang terbaik yang pernah dilakukan oleh tulang-tulang tuaku ini," ucap Yalau. "Guru, yakinlah bahwa aku akan datang dan menyelamatkanmu sesegera mungkin," ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika muncul suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Dia berkata, "Mungkin kau tidak memiliki kualifikasi." Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara tua ini. Namun ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia berdiri berbalik dan melihat seorang pria tua berpakaian ungu muncul di tempat itu. "Kau adalah kekuatan spiritual sejak saat itu," ucap Xiaoyan. Sepertinya kau jauh lebih kuat daripada kau saat itu. Namun ini jauh dari cukup," ucap penatua terhormat Hall of Soul. "Lain kali aku pasti akan datang ke sini. Aku akan membayar semua kesulitan yang telah diderita guru selama bertahun-tahun ini," ucap Xiaoyan. Semoga," ucap penatua terhormat Hall of Soul. Pada saat ini pria tua berpakaian ungu itu mengangkat tangannya dan ruang di sekitar Xiaoyan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiaoyan dihilangkan oleh serangan menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah lama Yalau di dalam gugusan cahaya saat dia melihat tubuh Xiaoyan menghilang. Xiaoyan bisa tetap tidak takut menghadapi Daozhen yang cukup elit. Dari kelihatannya, dia benar-benar tumbuh cukup banyak selama tahun-tahun ini. Yalau merasakan bahwa saat berikutnya, muridnya ini muncul tidak cuma kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya dia akan tiba sendiri. Pada saat ini alis pria tua berpakaian ungu itu menyatu ketika dia melihat ekspresi puas di wajah Yalau. "Qintian, apakah kau merasa tidak nyaman?" ucap Yalau. "Yao Chen, kau harus menjaga kata-katamu. Jika kepala aula tidak menyukai keterampilan alkemismu, apakah kau pikir kau akan hidup sampai sekarang?" ucap penatua terhormat Hall of Soul. Kepala Yalau bergerak sedikit. Kelopak matanya perlahan tertutup saat dia dengan dingin tertawa. "Hahaha, aku yang dulu bukanlah orang yang lembut sepertimu," ucap Yalau. Orang yang bijak akan mengenali situasinya. Perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan dengan keterampilan alkemis. Kau adalah satu-satunya orang di benua Dauki ini yang dapat dibandingkan dengan kemungkinan hanya beberapa orang tua di Pil Tower. Jika kau bergabung dengan Hall of Soul, posisimu pasti akan lebih tinggi dariku. Mengapa kau ingin menderita di tempat ini?" ucap penatua terhormat Hall of Soul. Pada saat ini ejekan muncul di mata Yalau, tetapi dia terlalu malas untuk peduli dengan orang ini. "Aku pikir kau memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki Hall of Soul. Jika tidak, mengingat keangkuhanmu tidak mungkin bagimu untuk bersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari Hall of Soul, apakah kau benar-benar berpikir bahwa muridmu dapat menerobos masuk ke sini?
Ucap penatua terhormat Hall of Soul. Semuanya akan terungkap jika saatnya tiba. Ucap Yalau. Muridmu itu bernama Xiaoyan kan? Jika tebakanku benar, kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Bagus, aku akan menunggunya datang. Semoga dia bisa bertahan saat dikejar oleh Hall of Soul. Ucap penatua terhormat Hall of Soul. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua berpakaian ungu itu mengayunkan lengan bajunya. Dia perlahan menghilang ke ruang itu dengan cara yang aneh. Pada saat ini Yalau sedikit tertawa pelan saat kedua matanya perlahan tertutup. Di puncak gunung mata surga, sinar matahari yang hangat menerangi seluruh gunung setelah hujan yang sangat segar. Sosok manusia di langit mempertahankan posisi diam untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bergetar. Mata yang tertutup rapat itu juga perlahan terbuka. Niat membunuh melonjak di dalam mata hitam pekat itu. Guru, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan menuju ke pavilion petir angin itu. Aku harus menemukan Feng Zhongze bagaimanapun caranya. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkanmu sesegera mungkin. Ucap Xiaoyan. Hahaha, teman kecil Xiaoyan, selamat atas kemajuan ke kelas Daozong. Ucap Jingu. Penatua, aku hanya beruntung. Jika penatua tidak memberikanku nasihat dan tempat pelatihan, kemungkinan aku akan kesulitan untuk menerobos. Ucap Xiaoyan. Kami hanya melakukan apa yang kami sepakati. Aku yang lama tidak dapat memikul terima kasih ini. Namun kau telah melampaui harapanku dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan. Bahkan aku tidak berani tinggal di dalamnya untuk waktu yang lama. Ucap Jingu. Aku telah berlatih selama lebih dari 2 bulan. Tanya Xiaoyan sambil terkejut. Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini kau adalah satu-satunya yang tersisa di Gunung Mata Surga. Adapun temanmu, dia telah tinggal di sini selama beberapa waktu sebelum pergi. Dari penampilannya yang cemas, sebelum dia pergi sepertinya sesuatu telah terjadi. Ucap Jingu. Nalan Yanran juga telah pergi. Ucap Xiaoyan. Teman kecil Xiaoyan, saat ini kau telah berhasil menerobos ke kelas Daozong. Aku ingin tahu, apakah... Ucap penatua Jinsi. Penatua Jinsi, kau dapat yakin bahwa aku bukanlah seseorang yang tidak bekerja setelah menikmati. Serahkan racun api surga di tubuhmu untukku. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menuliskan beberapa ramuan obat di atasnya dan menyerahkannya kepada Jinsi dan Jingu. Penatua, ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun api gunung surga. Aku tidak mempersiapkan bahan-bahan ini, oleh karena itu aku khawatir aku harus merepotkan kalian berdua. Ucap Xiaoyan. Itu tidak masalah. Pegunungan mata surga ini dipenuhi dengan bahan obat. Suku tikus menelan emas kami juga memiliki persediaan yang kaya setelah bertahun-tahun. Meskipun ramuan obat ini langkah, kemungkinan mereka bisa mencapai tangan teman Xiaoyan sore ini. Ucap Jingu, jika kau bisa mengeluarkan racun api dari tubuhku, suku tikus menelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Meskipun suku tikus menelan emasku tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno itu, kami juga memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi. Jika seseorang memikirkannya, kita dapat dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan dalam dunia binatang ajaib. Ucap Jinsi. Kalau begitu, penatua, bisakah aku menanyakan sesuatu dari tetua Jinsi? Ucap Xiaoyan. Silahkan saja bertanya. Ucap Jinsi menjawab. Penatua Jinsi, bolehkah aku tahu jika tetua Jinsi pernah mendengar tentang klangu? Ucap Xiaoyan. Teman kecil Xiaoyan, mengapa kau tiba-tiba menyebutkan klangu? Jangan bilang kau punya konflik dengan mereka. Ucap Jinsi. Aku belum pernah bertemu klangu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan klangu ini. Mungkinkah tetua Jinsi memberitahuku tentang mereka? Ucap Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.